approve. Nanti recordnya minta ke Pak Jurumia ya. Nggak boleh gratis, bayar. Kan materi kita malam ini rezeki gratis. 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 Salam dulu yang sambil bekerja di toko emasnya, Bu Kartini Dolah. Laris manis emasnya. Ya Allah, dia masih di tokonya menjaga ya. Masa laris manis, baru ada kesempatan juga ini sepertinya Bu Kartini Dolahnya ya. Ngezoom. Oh, oke, oke. Siap, siap. Bentar dulu, sertifikat apa sih ini? Sertifikat tanah. Bentar ya, bentar aku balas ini. Tanah atau yayasan? Ini ada WA dari Bro. Ah, buka sini dulu lah. Ada Bu Elia dari Brau. Selalu sehat Bu Elia ya. Gitu. Ada Pak Jurumia. Direkam ya Coach. Citra 86. Mana Citra 86 nih? Citra 86. Gue mau lihat nih orangnya mana Citra 86. Ayo, ayo. Buka kamera, buka kamera. Iya direkam. Iya Pak Jurumia lagi ngerekam kan ya? Nanti kalau minta rekamannya suruh bayar. Nggak boleh gratis. Ya, oke ada Bu Desi Arianti dari Samarinda ya, Bu Desi, Kos Desi, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat selalu ya. Kemudian ada Bu Rasmida, Bu Ida dari Brau. Mau masuk cuma jaringan yang kurang bagus kok. Cari jaringan yang bagus. Cari jaringan yang bagus. Jangan yang gratisan, yang bagus ya. Jangan yang gratisan. Memang lagi seru sih. Besok aku bawa deh. Besok saya bawa. Besok saya bawa ke sekolah. Ini sambil WA balas nih ya. Oke. Bu Susilawati juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Bu Suhrawati dan Pak Yusuf, masya Allah ya, sudah hadir juga semua nih. Bu Wulan dari Biduk-Buduk yang lagi ada kerjaannya katanya. Alhamdulillah Bu Ratih. Waduh lama nih saya nggak lihat Bu Ratih nih ya. Belakangnya dinar, ada 5 dinar, 10 dinar, 4 dinar, masya Allah ya. Bu Ratih dari Tenggarong gitu ya. Kemudian siapa lagi nih yang buka camnya. Wah, cam nih. Ada Bu Patriani, Fitiani, Bu Safia, Bu Ipa, Bu Citra, Bu Sanabia, Bu Menirah, ada Bu Riani, ada juga Bu Balangan ya, Fatma Sari, ada Oppo, ada Piska dari Brau, Bu Afia Samarinda, Bu Ratinah juga dari Ratinah Samarinda ya. Ya. Oke, gini. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini kita belajar bareng lagi bersama-sama ya Bapak Ibu semua. Ini materi-materi yang secara umum dan terbuka untuk teman-teman alumni Magnet Rezeki ya baik yang seminar ya Vivi bayar Vi kalau minta rekamannya sama Pak Jurumiah nanti ya ya apa namanya apa tadi ya oh ya buat teman-teman yang alumni seminar maupun alumni training ya jadi memang kalau alumni training ada kewajiban kita tuh setiap Rebo lah insya Allah ya. Nah, kalau yang umum-umum ya waktunya juga kadang umum ya di Senin kah Selasa gitu. Tergantung saya ada waktu dan saya informasiin di grup. Nah, seperti pada malam hari ini gitu kan ya saya sampaikan materinya apa sih? Ya rezeki gratis tuh. Ah kan teman-teman tuh suka bertanya nih kepada saya tuh. Coach enak banget ya bisa jalan-jalan bisa kemana pun dapatnya gratis. Ya enak lah. Iya nggak? Coba di sini yang mau rezeki gratis. Ayo angkat tangannya. Bilang saya. Ada. Uh.
Pastilah mau semua, makanya saya nggak bisa ngelihat kalau nggak dibuka kameranya. Ya, nah, bukalah Bu Surawati ya, jadi kelihatan ya. Yuk, siapa nih yang di sini mau rezekinya gratis? Katakan saya. Oh, Bu Ipa juga buka. Oke, tos kiri kanannya. Tuh. Senang banget kalau gratisan. Ya, siapa yang tidak senang? Ya kan? Gitu. Saya kirim Dicari Desi, pasang WP di rumah sama pakai bahasa data. Inggris. Bahasa Inggris kecil. Anaknya lagi belajar Bu Surawati ya. Belajar bahasa Inggris. Iya, Coach. Gimana? Sehat selalu kabarnya? Sehat-sehat lah ya. Saya maaf izin izin maaf izin off cam ya. Gua tahu lu lagi ngasah itu kan ya. Pernis lagi apa gitu. Bu Ulan ya. Lagi pernis ngasah apa sih eh, apa namanya itu furniturnya bukan furnitur sih. Apa sih namanya Pak? Saya nggak inget ya. Iya, Pak. Souvenir, souvenir Sambil ya. ngerjain tugas soalnya. Souvenirnya tuh bagus tuh. Kerajinannya, craftnya, craftnya Bulan Nova dari biduk-biduk yang dari kayu ya, dari kelapa, dari Kayu apa itu? kelapa. Hah? Dari kayu kelapa. Pikir Kayu aja. kelapa kan ya? Wah Iya, cantik-cantik. betul. Buat sendiri ya? Iya, betul, Pak. Kalau Masya terus Allah. begini. Keren deh. Biduk-biduk lagi deh kalau ada waktu berau nanti berau ya berau. Insya Allah ya berau kita akan agendakan lagi seminar nih. Yuk buat teman-teman yang di berau ya ajak rekan-rekannya karena apa? Karena banyak sekali tuh ya orang-orang yang membutuhkan ilmu magnet rezeki. Nah, kenapa saya selalu berbagi sharing gitu kan ya? Karena saya sendiri pribadi itu merasakan benar Bapak Ibu teman-teman manfaatnya. Purbo. Alamak. Bentar ya. Ini saya balasin WA-nya capsek saya. Alamak. Tempat tinggal guru otomotif. Teman-teman, kalau ada teman ada kenalan seorang guru, saya lagi butuh guru nih. Guru jurusan mesin otomotif. Ya, kalau mau bekerja di Balikpapan, di sekolah saya di SMK Pancadharma, monggo ayo. Undang nanti akomodasi apapun kami tanggung. Ya, kalau seandainya ada yang di Kendari nih Pak Jurumia, ada alumninya atau apapun yang ingin kerja menjadi seorang guru, teman-teman yang lain di luar kota Balikpapan, nanti ditempatkan di Balikpapan, akomodasinya, perumahannya, rumahnya kita yang tanggung ya. Saya lagi membutuhkan guru otomotif. Lagi membutuhkan guru otomotif ya. Tolong barangkali ada keluarganya, sahabatnya, temennya atau apapun yang kebetulan juga seorang guru dan ingin hijrah gitu ya. Boleh nanti ke Balikpapan di sekolah saya SMK Pancadharma Balikpapan. Saya lagi membutuhkan guru otomotif. Tadi sudah ada tambahan guru, saya bilang sama guru kepala sekolah saya, alamak jangan perempuan semua lah, harus ada laki-lakinya. Ini gurunya tentang mentang-mentang kepala sekolahnya perempuan, gurunya perempuan semua. Begitu ada kerjaan-kerjaan berat, dicari laki-laki, laki-laki kagak ada, ya kan? Laki-lakinya ada sih, cuma nggak banyak. Oke, kembali tadi. Nah, yang namanya gratis tuh, itu kan enak ya. Tadi saya tanyakan, siapa yang sini pengen mau gratis? Wah, semua katakan gratis. Ya, Alhamdulillah tuh ya beberapa saya memang hobi tuh jalan-jalan ya bareng sama istri keluarga juga anak-anak tuh juga suka gitu ya hobi jalan-jalan ya apalagi kan karena gini ya eh, menurut saya tuh traveling itu enak ini nanti yang laki-laki belum ada karena bagi saya itu traveling itu ya seru dan menyenangkan sih ya seru dan menyenangkan ya walaupun apa namanya nggak semua juga mungkin orang senang jalan-jalan tapi saya yakin deh ya
semua orang pasti pengen jalan-jalan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi kalau jalan-jalannya itu benar-benar gratis ya, atau dibiayain, atau gimana pun gitu ya. Pasti senang. Saya yakin deh dari peserta yang ada ini 90% itu pasti mau deh kalau diajak, kamu mau nggak ke luar negeri, kamu mau nggak ke sini, kamu mau nggak ke negara ini, kamu mau nggak ke kota ini. Pasti hampir rata-rata mau. Hanya satu dua orang yang memang tidak hobi jalan-jalan ya, bisa jadi karena dia hanya berpikir gitu kan. Maksudnya ini kita lepaskan dari pikiran-pikiran persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Oh, saya nggak punya duit, rasanya nggak mungkin. Saya masih fokus pada kehidupan saya. Tapi ketika ditanyakan mau nggak jalan-jalan, gitu ya, kalau dilepaskan dari segala sesuatunya, pasti mau, ya kan? Saya yakin ini. Kalau saya juga tanya ke Bapak Ibu semua gitu kan ya, termasuk umroh, umroh dan haji, itu kan bagian dari jalan-jalan kan ya. Pasti kan mau kan ya, benar nggak sih? Pasti mau kan ya. Nah, eh, hobi saya itu, kesukaan saya itu memang saya menikmati yang namanya jalan-jalan, karena saya menikmati apapun yang Allah sajikan kepada kita gitu kan, bahwa buminya Allah itu indah banget ya, luar biasa banget ya, seperti itu. Nah, apapun gitu kan ya, apapun gitu. Dan selama ini ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, kenapa? Ya, kenapa saya tuh masih senang berbagi sharing ilmu magnet rezeki seperti itu, ya. Karena bagi saya ya memang ilmu ini ketika kita benar-benar jalankan, benar-benar amalkan, benar-benar praktekkan, ya memang work gitu, memang bekerja. Karena memang itu sebenarnya sunatullah. Saya begitu meneliti, menelaah, melakukan ini ilmu ini sunatullah gitu. Banyak orang di luar sana, ya, orang-orang yang di luar sana yang memahami ilmu ini dengan nama-nama yang berbeda, tapi prinsip kerjanya itu sama, gitu ya. Prinsip kerjanya itu sama, ya. Mendapatkan segala sesuatunya atau memahami pola-pola laki keberuntungan atau keajaiban itu bisa diulang karena memang sifatnya sunatullah, ilmiah banget ya. Di ilmu modern sekarang itu dibongkar, dibuka, itu bahwa itu segala sesuatunya ilmiah. Buku yang sangat terkenal itu ya, Law of Attraction, yang membongkar itu. Dan pada masa-masa itu ilmu itu memang begitu pola. Nah, magnet rezeki juga polanya sama, hanya beda foldingnya, beda bungkusnya saja. Nah, bagi saya ilmu magnet rezeki ini sangat sederhana. Banyak ilmu-ilmu yang di sana yang bicara tentang vibrasi, afirmasi, atau apapun, itu kurang lebih sama aja, nggak ada beda. Hanya namanya aja, hanya coveringnya saja, seperti itu. Nah, kenapa saya senang gitu kan ya, buat teman-teman, karena untuk berbagi ilmu magnet rezeki, atau apapun namanya. Ya, tadi yang saya sampaikan, karena memang itu ilmu ini sangat bekerja, sangat bagus, sangat baik jika kita benar-benar jalankan. Jadi buat teman-teman, ibu bapak yang sudah ikut, katakanlah mendengarkan magnet rezeki, ikut seminar magnet rezeki, bagi saya itu udah langkah yang bagus, bagus, baik. Tapi yang perlu harus dipahami bagaimana kita harus benar-benar memahami dan mempraktekannya. Seperti itu aja. Ya, ketika waktu saya di Brussels kemarin itu ditanya Pak Nas, apa sih uh, apa, beliau kan tahu banget tuh, saya sangat terinspirasi dengan yang namanya ilmu law of projection, LOP gitu kan ya, seperti itu. Yang Pak Nas juga tuh ini sangat apa ya, sangat tahu dengan saya tuh, kata-kata saya. Dia selalu ingat banget tuh. Pokoknya nih ya Pak Tovan ya, kalau ada kegiatan magnet rezeki ya seperti kayak dinar, jalan-jalan dan sebagainya, beliau ini selalu pasti hadir gitu ya, pasti hadir, pasti selalu ada gitu, pasti selalu ikut gitu kan. Ini apa sih yang buat LOP-nya? Saya hanya ngomongnya simpel gitu kan ya. Ya kemanapun Pak Nas itu pergi, saya ikut. Nah, yang bagi saya ketika ditanya apa sih, ya bagi saya itu LOP gitu kan ya. Memahami satu, LOP memahami benar-benar dunia kuantum, kedua jaga tuh disiplin kata ya, jaga tuh disiplin kata. Kalau di seminar kan sudah sampaikan tuh, disiplin kata itu adalah ibarat kepalanya dari ilmu magnet rezeki, biji tasbihnya yang mesti kita pegang kuat nih. Nah, ini yang teman-teman harus praktekkan ya. Nanti kita akan bahas. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang rezeki gratis. Kan tadi sudah saya tanya tuh, ya kan? Siapa di sini yang mau umrohnya gratis misalnya, atau rezeki gratis?
semua angkat tangan gitu kan. Wah, saya. Ya, memang enak sih kadang-kadang ya. Iya kan? Bener nggak? Mau nggak di sini? Saya tanya misalnya Bu Elia tuh, mau nggak umrohnya gratis? Mau. Mau, cepet banget. Mau. Mau banget, Kos. Mau banget ya, pakai cek. Mau nggak hajinya gratis? Mau. Pakai cek yang saya tanya, Pak Jurumia. Mau nggak Pak Jurumia? Mau pasti ya. Mm-mm. Misalnya Bu, Luput. nggak delay maunya. Kalau saya tanya misalnya Bu Hanuna mau nggak dikasih mobil Ferrari? Mikir dia, mobil Ferrari itu yang gimana ya? Nanti lah, saya akan bahas masalah LOP gitu. Pokoknya mau aja gitu ya. Bu Surati, Bu Suhrawati, mau nggak umrohnya bersama keluarga plus jalan-jalan ke luar negeri? Mau, Coach, mau. Belum selesai omongan saya sudah langsung mau. Ya, memang gini teman-teman, Bapak Ibu. Saya hakul yakin banget, ya kan. Teman-teman tuh pasti kalau dikatakan yang namanya gratis tuh, ya pasti mau, ya kan. Karena gini, eh meta program kita tuh sebenarnya nih ya, meta program tuh artinya kita tuh diciptakan tuh Adam tuh diciptakan tuh kan memang oleh Allah tuh kan hidupnya untuk bersenang-senang. Benar nggak sih? Apapun yang dia butuhkan di surga tuh ada dan semuanya gratis memang. Karena itu defaultnya kita nggak mau capek, nggak mau repot, nggak mau lelah, nggak pokoknya maunya enak aja. Yang namanya rezeki gratis ya pasti enak gitu kan ya. Karena memang secara defaultnya gitu ya. Secara defaultnya Pak hewan kurban sudah dibeli diantar ke sekolah dengan plus 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 kambing ya plus kambing saya bentar ya plus kambing saya ada tulisan SMK lagi kurban oke ya tadi sampai di mana oke semua pasti pasti mau lah karena defaultnya kita tuh kan diciptakan tuh Nabi Adam itu diciptakan tuh emang untuk bersenang-senang tapi hanya karena ada satu dosa yang dilakukan segala kesenangannya itu dihilangkan yang tadinya semua gratis gitu kan ya apapun dia inginkan tuh jadi gratis maka karena ada satu kesalahan ada perisai rezekinya lah ada dosanya maka segala kenikmatan apapun dicabut oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan itu kembali kata Allah ya salah satunya berikhtiar kembali kan ya berikhtiar mulai memperbaiki lagi mulai menghilangkan perisai menjaga perisainya supaya keajaiban-keajaiban itu terjadi ketika Nabi Adam tuh menyadari akan kesalahannya kalau belajar tentang turunkan garis kebenaran ya kan Robbana apa namanya eh, ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya maka Allah memberikan rezeki yang luar biasa ya dipertemukannya lagi ya Siti Hawa Bunda Siti Hawa yang di Jeddah Nabi Adam di mana di India katanya dipertemukan setelah 300 tahun tuh katanya ya. Nah, dipertemukan lagi di Arafah. Arafah itu artinya ya Pak, tapi untuk harganya saya belum tahu Pak. Oh, udah dibeli oleh Pak Nas, oleh Pak Nas. Ya. Nah, akhirnya diberikanlah keajaiban tuh kan ya. Nah, salah satu untuk mendapatkan keajaiban tuh menyadari akan kesalahan gitu. Ya, diberikanlah keajaiban, bertemulah di Arafah, Masya Allah ya. Hari ini kita adalah hari Tarwiyah. Arafah itu artinya bertemu atau tahu atau mengetahui. Ya, Masya Allah ini kita tanggal 8, hari Tarwiyah. Dalam Al-Quran hadisnya hari yang terbaik ya. Hari genap dan ganjil. Besok itu adalah hari 9 Zulhijjah gitu kan ya. 9 Zulhijjah itu hari apa sih? Oh sorry, tanggal 27 ya. 27. 27. 27 sudah Idul Adha ya. Besok kan ya, Zulhijjah di Arafah kan ya. Besok tuh di Arafah. Nah, ada materi yang Pak Anas juga bawakan. Arafah, apakah teman-teman ada ikut ya? Ya. Jadi kayak sekarang nih tanggal 8 hari Tarwiyah gitu kan. Terus kemudian dipertemukanlah di Arafah, di padang Arafah, padang mengetahui atau Arafah itu kan tahu mengetahui. Jadi saling ketemu. Nah, itulah hadiahnya ya. Saat ini kita sudah masuk juga ke hari Zulhijjah ya.
tanggal 8 tarbiyah, besok tanggal 9 gitu kan ya, disunahkan untuk puasa ya, puasa 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak wukuf. Nah, wukuf itu adalah puncak haji gitu kan, puncaknya. Orang yang tidak wukuf berarti tidak berhaji. Nah, saya kalau ingat wukuf lagi tuh, ingat tuh kisah-kisah saya ketika saya haji pertama kali, ketika haji juga yang kedua. Kalau ditanya, pingin haji nggak? Ya saya pasti tetap pingin ya. Kalau bisa gratis, alhamdulillah ya. Nah, 2024 itu LOP saya ingin haji itu ya, dan Allah wujudkan tuh. Saya nggak perlu daftar. Tadi seperti di video saya yang podcast itu, saya nggak perlu daftar. Kalau nggak perlu daftar, berarti saya nggak perlu nunggu juga. Kalau nggak perlu nunggu, berarti ya nggak perlu ada antrian lah gitu kan. 2024 saya bisa berangkat. Yang nggak daftar, yang nggak nunggu, yang nggak ada ngantri, dan yang ya gratis. Oh, gitu. Kan kalau ditanya itu ya, pasti mau semua. Seperti itu. Saya tidak pernah merasa saya mau berangkat haji itu dengan cara yang gratis. Kalau bisa gratis ya alhamdulillah, itu rezeki yang Allah berikan. Karena gini teman-teman, kenapa rezeki kita itu nggak baik, nggak lancar? Rezeki dalam hal ini mungkin harta dan lain sebagainya. Karena ada di alam bawah sadar kita, di pikiran kita, meta program kita yang saya sampaikan di awal tuh gini. Nabi Adam itu diciptakan tuh untuk bersenang-senang, apapun gitu, apapun yang dia inginkan itu tersedia, dan itu semuanya gratis, ya kan? Dan itu semuanya gratis, dan itu memang sunatullahnya. Sehingga di kita pun juga sunatullahnya pengen hal-hal yang gratis. Nah, tapi kan kita hidupnya nggak di surga, gitu. Bagaimana supaya dapat keajaiban? Ada beberapa pola yang mesti harus kita pahamin kalau dalam ilmu makna rezeki itu kan ya. Yang pertama pikiran yang positif, perasaan yang positif, spiritual yang selalu positif, gitu. Nah, default kita tuh selalu pengennya gratis. Tapi karena kita hidup di dunia, ada satu materi yang di magnet rezeki itu namanya rezeki gratis yang malam hari ini kita bicarakan. Yang namanya gratis itu Bapak Ibu udah pasti paham gitu kan ya. Kalau dikasih gratis, misalnya ada seminar tuh, ayo masuk aja ikut gratis. Ada kegiatan majelis ilmu yang sifatnya semuanya gratis. Gitu ya. Karena didapatnya tanpa effort, effortless, tanpa ikhtiar dan lain sebagainya, biasanya, umumnya, rata-rata, kecenderungannya, kita tuh nggak pernah menghargai. Ini yang tanpa kita sadari. Nggak ada rasa untuk mensyukuri. Ya, seperti itu. Padahal dalam salah satu hadis Nabi mengatakan bahwasannya tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Saya tidak persalahkan ibu bapak. Siapa di sini mau gratis? Mau katakan mau gratis. Nah, karena memang alam bawah sadar kita, karena memang secara secara naluriah kita memang pinginnya gratis. Padahal saya katakan kita bukan di surga gitu, karena kita di bumi yang segala sesuatunya memang harus ada ikhtiarnya. Nabi Adam mau ketemu, mau apapun dia berikhtiar dulu. Mau ketemu dengan istrinya Siti Hawa, ada ikhtiarnya. Dia mencari ke sana kemari, kemudian dia baru menyadari ya bahwa ikhtiar tanpa dilandasi penyerahan diri kepada Allah, maka dia tidak akan mencapai apapun. Dan dia menyadari, dan dia tidak menuduh menyalahkan orang lain, dia menyalahkan dirinya sendiri. Maka keajaiban itu datang. Itu salah satu kunci akan adanya dosa. Nah, eh, gratis ini itu energinya Bapak Ibu. Kalau dalam materi yang Ibu modern sekarang, itu energinya nggak bagus. Itu energinya rendah banget. Ibu Bapak bisa merasakan tuh ketika, mohon maaf, mohon izin, bukan menghina orang lain. Ada orang lain, ada orang di sekitar kita yang sifatnya minta-minta, dikasihani. Ya kan? Seperti itu. Kadang-kadang secara tanpa sadar, kita juga suka mencemooh gitu kan. Oh, orang masih sehat kok, kerjanya minta-minta. Ini contoh-contoh saja. Saya yakin Bapak Ibu tidak punya pikiran-pikiran seperti itu ya. Kalaupun ada langsung astagfirullahalazim. Karena itu manusia gitu. Iya kan? Kadang-kadang kita melihat ini orang masih sehat, masih kuat kok kerjanya minta-minta gitu kan ya. Karena memang dia tidak mau ikhtiar, dia maunya gratis. Nah, dengan level itu aja
Iya kan, udah kelihatan tuh energinya memang tidak bagus. Maka rezekinya tuh jadi gini, rezeki itu jadi gini, rezeki itu punya frekuensi yang sangat tinggi banget. Artinya frekuensi positifnya energinya tinggi banget. Maka kalau rezeki itu mau hadir tuh kondisi harus gimana? Harus senang, harus happy, harus bahagia. Iya kan? Tapi ketika rezeki itu tidak bagus, tidak baik, maka energinya rendah. Rasa cemas, rasa tidak memiliki, rasa tidak punya, ya kan? Cemas, rasa marah dan sebagainya energinya rendah. Ini ilmiah banget, ilmiah sekali ya. Kemudian juga sangat spiritualitas banget banget gitu. Maka ketika ketika kita punya energi rendah itu, maka rezeki yang di atas frekuensinya itu nggak ketemu dengan energi yang rendah ini nggak ketemu. Maka kalau kita sering maunya gratisan, gratisan, gratisan gitu, maka wajar kan? Ya, kita punya rezeki nggak baik-baik saja, gitu ya. Seperti itu. Maka di magnet rezeki itu tidak bakalan mengajarkan itu gratis. Ayo ikut seminar, gitu kan ya. Oh, kan ilmunya nggak boleh dijual. Ilmunya nggak dijual. Ilmunya free, ilmunya gratis. Silakan Bapak Ibu akses. Maka ketika Bapak Ibu belajar juga yang secara gratisan, pasti hasilnya nggak maksimal. Ilmu ada yang di YouTube, ilmu ada yang di Telegram, ilmu yang ada di WA, itu pasti nggak maksimal. Karena effortnya kurang. Karena tuh energinya ketemu. Ilmu itu energinya tinggi, sementara kita mau menuntut ilmu energinya rendah. Kenapa kita mau gratis tuh? Dia akan beda itu. Dia ada seminar, ya kan? Benar. Jadi banyak orang berkilah kan ilmu tuh nggak boleh digratisin, ilmu tuh nggak ilmu tuh nggak boleh dibayar tuh ilmunya Allah nggak gratis. Iya ilmunya gratis, kan? Jadi mental-mental kita gratisan itu yang kadang-kadang yang kita tidak sadar itu energinya rendah banget, ya nggak ada effortnya. Ilmunya memang gratis. Bapak Ibu bisa pahami juga ketika Bapak Ibu belajar ilmu yang secara gratisan. Kalau nggak serius banget gitu ya, pasti juga hasilnya juga nggak benar-benar baik, ya kan? Saya banyak mengalami seperti itu, gratis dong. Iya, ilmunya gratis. Bapak Ibu sudah belajarkan di grup WA ini, belajar situ. Tapi kalau mau belajar serius, belajarnya nyaman, belajarnya enak, yuk kita tempatkan tuh di hotel. Kan hotelnya nggak mungkin gratis. Kalau hotelnya juga gratis, kasihan pekerjanya, kasihan pemilik hotelnya, nggak Anda bayar, zolim namanya, iya kan? Ganti dapat konsumsi. Kasihan yang buat konsumsi, Anda nggak mau bayar. Zolim Anda. Anda mau nuntut ilmu. Ya Anda nggak mau bayar. Itu kan zolim. Karena itu tadi nggak ketemu memang. Karena energi gratisan itu rendah banget. Sehingga yang mau belajar-belajar dengan cara yang gratisan itu pasti nggak akan pernah baik hasilnya. Kurang baik lah. Kalau dia nggak serius. Ya, tapi kalau dia serius, dia mau belajar dan sebagainya, ya insya Allah akan bagus. Seperti itu. Nah, maka ya ini yang kita sadar tanpa kita sadari itu udah terengker ya atau tercipta di atak bawah sadar kita atau yang kenapa kita sadari itu sebenarnya kan kalau Bapak Ibu belajar tuh ilmu law of projection, belajar tentang dunia kuantum, itu kan semua terpancarkan tuh. Sayangnya kan yang terpancarkan tuh yang alam bawah sadar kita tuh. Yang 24 jam terpancarkan tuh satu tuh gratis, 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 gratis. Padahal udah jelas tuh hadisnya Nabi, ya banget ya. Seorang mukmin tuh kalau bisa orang yang kaya, abundance, punya keberlimpahan. Maka tangan di atas itu ya al yadul ula, gitu. Tangan di atas itu kan jauh lebih baik dengan tangan yang di bawah. Maka jadilah kita orang-orang yang berkelimpahan karena energi kebaikan, energi rezeki yang baik itu kan energinya tinggi. Energi yang tidak baik itu, yang tidak ada rezeki, energi rendah. Maka tangan di atas itu benar sekali hadisnya. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Nah, jadi siapa sih yang tidak mau gratis? Mau, saya pribadi pun mau, tapi tidak untuk diminta. Kalau perlu kita yang memberi. Tapi kalau kita diberi yang namanya hadiah, sih semua mau. Nabi itu nggak mau disedekahi, nggak mau beliau. Karena disedekah itu adalah tangan di bawah. Nabi itu kalau dikasih hadiah, beliau terima. Jadi ketika menerima hadiah, itu energinya sama itu. Energi rezekinya sama. Maka frekuensi energinya, frekuensi rezekinya sama. Kita nggak meminta. Kita dikasih hadiah. Kenapa kita dikasih hadiah? Pasti ada sesuatu yang menarik.
energi rezekinya sama-sama menarik. Kalau dalam ilmu law of attraction, kebaikan menarik kebaikan gitu. Tapi sebenarnya pernah kita melakukan yang namanya law of attraction atau sesuatu keberitaan yang selalu kita pancarkan. Karena kita selalu memberi. Kita selalu memberi, memberi. Nah, energi memberi itu tinggi. Sama kalau dikasih hadiah, itu energinya juga tinggi. Maka kalau dikasih hadiah, wajar, wajib kita terima. Bukan meminta. Ya, karena kalau kita meminta, lebih rendah. Kalau misalnya pertanyaan saya balik, Bapak Ibu, mau nggak diberi hadiah umroh gratis? Nah, itu lebih enak mana? Mau nggak saya berikan hadiah umroh gratis atau mau nggak? Siapa di sini yang mau umrohnya gratis? Beda banget itu energinya. Hmm. Saya bisa dapat sesuatu gitu kan ya. Bahwa saya bisa dapat sesuatu, misalnya bisa haji gratis dan jalan-jalan bisa gratis. Karena saya tidak meminta. Saya selalu menyampaikan, doakan saya ya. Saya bisa berangkat umroh bersama keluarga, bisa haji lagi 2024 gitu kan, dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa haji umroh bersama keluarga. Ada ilmu di situ, ilmu namanya ilmu feedback, mendoakan balik. Nah, jadi kalau kita dikasih rezeki yang gratis hadiah, gimana caranya? Kita juga harus membalasnya dengan memberi. Maka kenapa tuh Bapak Ibu ya? Saya senang tuh berbagi tuh. Bagi saya itu saya memberikan tuh ilmu ke Bapak Ibu berbagi, bukan berbagi. Nah, bagaimana supaya ilmu itu jadi bermanfaat berkah? Gitu. Bagaimana caranya kita juga memberikan hal yang sama, mendoakan. Uh, saya belajar dari Pak Nas tuh luar biasa banget beliau. Beliau tuh memberinya banyak banget. Maka salah satunya kita juga untuk membalas, ya memberikan hadiah juga kepada Pak Nas tuh, kita menyebarkan lagi nih, membagikan lagi. Seperti itu. Sehingga kita bukan pada level yang maunya gratisan, membagikan lagi. Ketika kita membagikan, kita berikan tuh hadiah. Umrohnya gratis, ininya dimudahkan, rezekinya naik, dan sebagainya. Nah, konsepnya begitu. Ya. Tapi kalau di dalam alam bawah sadar kita, pikiran sadar kita, yang tanpa kita sadar yang selalu terpancarkan, maunya gratis, gratis, gratis. Udah, jangan berharap keajaiban itu hadir. Ya kan? Misalnya kita penggiat Arbaitullah. Rata-rata semua orang, kalau sudah Arbaitullah pengennya gratis, itu hilangkan. Ya kan? Bisa dapat jamaah 10 atau 20, Anda akan dapat charge gratis. Itu dihilangkan saja. Ubah. Kita memberi, melayani nih. Nah, saya bisa haji gratis gitu, dibayarin dan sebagainya, karena memang saya tidak minta. Tapi ada ikhtiar yang saya lakukan. Ya, saya berbagi ilmu tentang keajaiban Baitullah, ya kan, para calon-calon jamaah dan sebagainya, dan seperti itu, membawa jamaah-jamaah membagian seperti itu. Ketika ada kesempatan, mau nggak kamu nih haji dibayar? Oh, mau, gitu aja. Ya, jadi tetap ada yang namanya ikhtiar kita balas dengan apa? Nah, ikhtiarnya kita balas dengan apa? Jangan meminta berharap gratis. Oh, nih ada jamaah nih 15 orang, kamu bisa gratis satu. Jangan gratis yang kita kejar, tapi gimana polanya kita tuh membahagiakan, menyenangkan, itu pola rezeki ya, terumbu karang. Bagaimana kita membahagiakan? Oh, yang belum pernah ikut trainingnya, mohon maaf ya. Ya, bagaimana? Maka ikut nanti trainingnya. Yang bro ikut ya tanggal 14. Bagaimana kita membahagiakan, memuliakan tuh jemaah-jemaah yang kita nih. Ini contoh kan biasanya kan kalau ke Syiar Baitullah itu berangkat sekian dapat sekian, berangkat sekian bisa gratis. Bukan itu sebenarnya yang harus kita kejar, Bapak Ibu. Tapi yang kita kejar memahami konsep rezekinya. Bagaimana kita memuliakan, membahagiakan calon-calon jemaah ini. Ketika itu terpenuhi dan kita diberikan hadiah ya, alhamdulillah. Ya kan? Dan itu akan jauh lebih cepat terjadinya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu itu dengan gratis. Nah, rezeki-rezeki gratis yang ada dalam pikiran bawah sadar kita itu harus dihapus. Ya kan? Seperti itu. Ya. Karena emang energi rezeki gratis itu enak sekali. Mau nggak kamu gratis? Pasti cepat sekali. Yang tanpa sadar. Yang tanpa sadar. Kita udah menurunkan energi itu. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu rendah tuh energinya. Tapi
Orang yang keberlimpahan, yang segala sesuatu akan berlimpah, kaya, nggak begitu dia. Dia nggak mau tuh yang gratisan. Sebelum dia nerima yang gratisan itu, dia harus balas. Gimana saya harus beri lagi? Gimana saya harus balas dia? Kamu mau nggak kalau bisa berangkat misalnya umrohnya gratis? Ya boleh. Tapi apa yang mesti harus saya lakukan? Gitu kan ya. Jadi ada juga yang mesti harus kita berikan sehingga tidak berkesan itu gratis. Kita balas nih, ya. Kita balas dengan apa yang sehingga kita punya energi keberlimpahan. Dan apakah balas dengan bagaimana kita memuliakan pembagian para calon-calon jamaah dan lain sebagainya, atau pada case-case tertentu, ya kan? Seperti itu. Misalnya kayak saya bisa jalan gratis, umroh gratis ya karena ada sesuatu juga ikhtiar yang saya lakukan Bapak Ibu. Bukan saya duduk diam, rezeki datang, tidak. Tapi tetap ada yang saya lakukan. Yang tujuannya bukan untuk minta, oh saya gratis dong. Tidak. Ya kan? Adapun itu menjadi bagian gratis dan sebagainya, bagi saya itu adalah hadiah. Ya. Hadiah. Yang saya balas dengan ikhtiar saya dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Karena energinya beda banget. Kalau saya menceritakan, alhamdulillah teman-teman ya saya bisa jalan-jalan ini secara umum tuh hampir gratis gitu kan, gratis ya. Bisa haji itu yang kedua tuh gratis dan sebagainya ya. Karena memang saya tidak bayar, tapi bukan saya meminta, oh saya mau pengen gratis ya Allah saya pengen haji gratis, agak pernah ya. Paling enak tuh kan ya Allah mudahkan, ya Allah terima kasih engkau sudah perjalankan saya untuk haji, ya Allah terima kasih engkau akan mudahkan saya untuk haji. Lebih enak begitu tuh. Ya Allah saya pengen haji ya Allah tapi gratis, ini enggak bagus. Makanya saya katakan tuh yang saya senang tuh LOP dan disiplin kata. Nah itu yang harus dijaga ya. Jadi teman-teman sahabat semua ketika kita punya pemikiran waduh enak ya kasih gratis, ayo 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 hilangkan tuh ya. Karena yang tadi saya bilang yang kita tanpa sadar itu mengundang tuh energi kita, mengundang yang tidak bagus tuh, yang energinya rendah, mengundang yang semuanya gratis. Yang namanya semua dikasih dikasih diberi diberi itu kan tidak bagus. Dibantu orang akan dibawa yang selalu meminta ini. Jadilah orang yang memberi. Ini kan filosofi umumnya gampang tuh. Apapun yang engkau tanam tuh, itu pasti akan tumbuh tuh. Beda dengan apa yang engkau buka, engkau ambil, itu tidak akan tumbuh. Kan gitu aja ya. Logika sederhananya. Metafora apa sunatullahnya lah. Saya suka bilang sunatullahnya. Artinya sunatullah itu ya berjalan memang secara sunahnya, secara aturan main bakunya. Tinggal secara sunatullahnya mana yang bisa kita percepat dengan ikhtiar, dengan izin Allah, mana yang tidak. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, energi kreatif ini yang tanpa sadar itu sudah melekat erat di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Karena memang enak tuh gratisan. Oh enak banget. Tapi yang tanpa sadar, yang tanpa kita sadari itu justru menutup rezeki kita. Bagaimana supaya rezeki itu kita baik? Tadi saya bilang rezeki itu energinya itu tinggi banget, frekuensinya itu suci banget, tinggi lah. Maka samakan frekuensinya. Bagaimana ya dengan memberi juga? Dengan memberi akan membuat kita bahagia, senang dan lain sebagainya. Mendapatkan rezeki itu energi yang bahagia, energi kesenangan, energi yang sukacita, energi yang bersyukur. Itu aja yang mesti harus dijaga. Kalau kita ada yang namanya kegundahan, ya, kegalauan, kegelisahan, ya kan energinya nggak ada, nggak bagus tuh. Nah, energi meminta gratis juga sama, energinya energi yang tidak punya, rendah, nggak ada tuh akan hadir tuh. Karena apa? Dengan kita meminta kita merasa nggak punya. Siapa di sini yang mau umrohnya gratis? Oh saya. Ya Anda tanpa sadar me, apa ya, menjas, menghukum, menilai diri Anda pribadi itu orangnya nggak mampu. Orang yang nggak punya harus mau gratis. Iya kan?
Orang kaya pun dikasih gratis pasti mau. Tapi di mindset pikiran kita itu bukan gratis, itu hadiah. Kalau hadiah oke. Tapi kita terima, bagaimana caranya kita membalikan, membalas. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Jadi kita sadar tuh menciptakan, menjudge diri kita, menilai diri kita, ya kan? Menggambarkan diri kita ya segitu orang yang nggak mampu. Hanya untuk mahal ya, nggak kita ucapin. Tapi kalau dikasih gratis, aduh senangnya enaknya ya, nggak bayar saya nggak inilah, berarti nggak bagus. Oke ya, bisa dipahamin ya. Jadi ayo tuh, jangan tuh memunculkan energi-energi. Siapa di sini yang mau umrohnya gratis? Angkat tangannya. Ada satu. Yang begitu yang dia Ada sudah. Siapa di sini yang mau punya kendaraan roda 4 secara gratis? Angkat tangannya. ini. Kalau Tidak di ada rumah, kok. siapa di sini yang pengen dapat hadiah umroh gratis? Angkat tangannya. Hah? Nggak ada mau juga dapat hadiah. Kalau saya mau. Kan kalau hadiah itu kita terima. Kalau dikasih gratis, beda loh ya. Dikasih gratis jangan. Kalau hadiah kita terima. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah, kita senang nggak? Senang kan? Dan bagaimana caranya kita balas tuh? Ini kan dengan doa atau memberikan sesuatu yang kurang lebih sama. Ya kan? Dikasih umroh gratis, mau caranya umroh gratis, gratiskan orang lain untuk umroh. Bekali untuk orang itu untuk umroh. Nah, saya punya pengalaman yang sangat menarik banget ya, yang saya sudah amalkan 2009 itu. Ketika saya punya niat itu pengen haji. Saya menulis haji saya 2011. Tapi apa yang saya lakukan? Saya belajar tuh dari Ustadz Yusuf Mansur kan, leverage-nya ya, sedekah gitu. Kebiasaan orang tuh yang saya lihat tuh, ada orang pergi haji, pergi umroh, apa sih yang selalu dia inginkan? Bawakan saya oleh-oleh dong, minta dong saya oleh. Itu energi nggak bagus dan saya nggak kebiasa begitu. Maka di lingkungan saya pun saya nggak pernah sekali saya bawa oleh-oleh. Karena nanti tanpa sadar saya mengajari mereka untuk selalu minta-minta. Saya suka bilang, daripada kamu minta-minta, kamu aja yang pergi beli. Pergi ke sana. Lebih enak nggak? Kamu aja yang pergi ke sana. Lebih enak begitu. Maka itu menjadi doa buat mereka. Jangan membiasakan minta-minta. Nah, ketika saya pengen haji itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya datang tuh ke tetangga ulama. Dia kebetulan tetangga saya, orang yang dituakan, kiai gitu kan dia. Nah, waktu itu saya diundang tuh. Tetangga kan, Walimatus Safar mau haji 2009. Ingat banget, ingat banget. Almarhum di sekarang almarhum itu juga ingat juga tentang kisah saya, ya. Dan saya baru tahu kisah saya itu diceritakan kepada jamaahnya. Ketika saya ketemu di tahun 2000 berapa gitu ya, ada salah satu jamaah, oh rupanya bapak yang diceritakan ya Pak ya gitu. Oh iya itu cerita saya. Jadi 2009 itu saya dipanggil tuh kan, undangan tetangga tuh, Walimatus Syafar gitu kan ya. Senang lah kalau diundang dipanggil makan-makan kan ya. Itu naluri alamiah gitu. Tapi kan bukan tujuan itu, tujuan saya untuk dapat berkah gitu kan ya. Maka kita doakanlah tuan rumah itu. Makan-makan tuh bonus. Ya kan? Ketika sudah pulang semua salam, minta didoakan, ada yang nitip oleh-oleh. Nah, ini kebiasaan yang buruk tuh nitip oleh-oleh. Pak Haji, nanti kalau bisa bawakan ini ya. Wah, banyak itu. Kan begitu ya kita ya. Benar nggak sih? Kalau ada yang pergi umroh, pergi apa, anu dong, ini dong. Aduh, ya. Dan saya agak sedikit berbeda, Pak Haji. Doakan saya ya. Saya pengen juga haji ini 2011. Saya bilang gitu kan. Terus beliau bertanya, nomor porsimu berapa, nak? Lah, saya jawab, saya belum daftar Pak Haji. Karena memang saya nggak daftar. Karena apa? Waktu itu haji reguler 7 tahun antrinya. Saya belum daftar Pak Haji, tapi tolong doakan ya. Oh iya, oke. Nanti 2011 ya. Nah, gitu kan kejadian 2019 dia berangkat haji, dia sebagai pembimbing haji. 2011 ya. Insya Allah saya akan jadi pembimbing haji lagi. Karena haji plus, dia haji plus berangkatnya. Haji plus itu 2 tahun tuh daftar antrinya itu. Haji plus ya. Plus regulernya pemerintah itu 2 tahun. Nanti ya 2011 kita pergi bareng-bareng. Insya Allah Pak Haji doakan saya ya. Gitu. Nanti daftar aja ke saya. Iya insya Allah Pak Haji. Ya saya iya iya saja. Karena apa? Karena di pikiran saya tuh wow 2000 apa haji plus ya itu kan nggak
nggak murah ya, 125 juta, paling murah 75 juta zaman itu. Saya waktu itu nggak punya duit segitu, ya kan? Tapi saya iya kan. Dan Pak Haji, izin ya, mohon doakan saya juga semoga bisa haji nih di 2011, semoga bisa bareng gitu. Dan Pak Haji, ini tolong saya titip, saya kasih amplop tuh, saya kasih amplop tuh, tolong titipkan ini Pak Haji bagiin deh di sana gitu. Beliau kaget tuh, beliau kaget tuh. Nah, selama saya pergi umroh, selama saya pergi haji, saya tuh belum pernah dititipin amplop untuk dibagi di sana. Yang ada saya dititipin catatan, minta oleh-oleh. Gitu tuh, minta oleh-oleh. Jadi begitu beliau berangkat haji, saya ditelepon waktu itu zamannya BlackBerry, di WA BlackBerry. Nah, ini uangmu udah saya bagiin tuh sedekah ini ke pembersih apa namanya tuh masjid. Sampai dia video call juga waktu itu. Ini didoain nih. Begitu begitu. Dia laporin terus tuh. Nah, dari situ tuh kepada jamaahnya dia ceritain, nggak boleh lagi nitip-nitip hadiah. Ayo ini contoh ini bagus nih. Nitip aja sedekah. Karena di pemikiran saya waktu itu kan simpel Bapak itu ya, tangan di atas gitu kan ya. Ya, bahwasannya apapun ibadah kita di tanah suci itu kan balasannya beribu-ribu kali lipat tuh ya. Di tanah suci itu 100.000 kali lipat tuh. Di Nabawi, di Madinah itu 1.000 kali lipat kan begitu. Di pemikiran sederhana saya 2009 waktu itu. Yang saya tanpa sadar itu saya menjadi orang yang tangan di atas gitu kan ya. Seperti itu. Saya berpikir uangnya aja dia di sana, saya yakin tuh uangnya akan berkali-kali lipat. Karena apa? Dalam pemikiran saya waktu itu haji itu haji itu yang dibutuhkan tuh duit, bukan hanya doa gitu kan ya. Saya berpikirnya sederhana waktu itu dalam LOP saya, uang ini akan berkali-kali lipat. Jadi kalau ada orang umroh, orang pergi haji itu saya selalu nitipin sedekah gitu. Saya beri. Apakah untuk yang orangnya, apakah untuk yang jamaah apa orang-orang di sana? Terserah mau diapakan dibagikan sesuatu. Itu pemikiran saya waktu itu bahwa itu akan berkali-kali lipat. Kalau pergi haji butuh duit, bukan hanya butuh doa kan gitu ya. Sederhana saya waktu itu. Sampai 2 tahun itu berjalan. 2011 tuh benar beliau tuh almarhum tuh mengadakan lagi walimatus syafar, kita diundang lagi. Ya kan? Diundang. Dia masih ingat tuh, "Nah, gimana? Kamu udah daftar belum untuk hajinya untuk 2011 ini?" Ya belum Pak Haji. Belum Pak Haji gitu kan dia. Tapi tolong doakan Pak Haji ya. Nah, dia berangkat Haji Plus kloter yang awal. Saya ingat banget cerita ini gitu kan. Belum Pak Haji, tapi doakan Pak Haji ya. Dan seperti biasa itu, saya titip lagi tuh amplop ya. Waktu tidak tiba di Mekah, nah anu Bapak udah di Mekah ini. Ya ini uangmu insya Allah Bapak akan salurkan. Lalu dia beri kabar. Setelah dia salurkan dia beri kabar saya. Gitu ya. Saya tuh nggak pernah daftar Bapak Ibu. Haji 2011 itu. Tiba-tiba. Tapi saya ikhtiar nih ya. Teman-teman saya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tadi satu. Kedua, ikhtiar mencari informasi. Saya ingin pergi haji dong. Nah, salah satu pola LOP saya, ini ada kelas saya tersendiri ya. Rahasia dunia kuantum dan rahasia law of projection. Salah satu pola ini saya bilang pola. Makanya prinsip itu bicara pola. Salah satu pola saya itu adalah menceritakan apapun impian saya, termasuk haji, gitu kan ya. Nah, yang itu saya baru sadari belakangan. Oh, ini pola saya. 2011 juga begitu. 2009 sampai 2011 itu selalu menceritakan impian saya untuk bisa haji 2011. Pertanyaan orang itu selalu sama. Porsimu berapa? Nggak ada. Saya bilang saya nggak daftar. Karena 7 tahun nunggunya. Dia tanya, berarti daftar haji plus? Kagak juga. Duitnya nggak cukup. Duitnya nggak ada. Ya. Karena waktu haji plus itu kan 25, 100 kan juta ya waktu itu. Nah, sampai 2011 itu Walimatus Safar lagi saya dipanggil, diundang gitu. Ya selesai biasa, begitu selesai doa-doa, salaman, ya kan saya nitip lagi dia tanya lagi nak gimana sampai beliau berangkat haji. Gitu.
Pertanyaannya, Bapak Ibu, saya berangkat haji nggak 2011? Ya. Nah, keajaiban itu hadir, Bapak Ibu. Saya bekerja di Indosat waktu itu. Indosat diakuisisi, dulu dimiliki oleh Indonesia, dibeli oleh Singapura, kemudian diakuisisi oleh Qatar. Yang sekarang namanya Ooredoo Indosat, itu grupnya Qatar. Dibeli oleh Qatar 2011. Oleh manajemen Qatar, manajemen baru, kasak kusuknya gitu kan ya. Ada dua pilihan. Ikut di manajemen baru, konsekuensi baru, atau Anda keluar, resign, mengajukan diri. Dengan nominal yang luar biasa, dahsyat. Ya, selama saya bekerja di Indonesia, di Indosat, sampai sekarang itu, zaman saya adalah, apa namanya, pesangon yang paling luar biasa. Kita sebut namanya PSS. Pesangon yang paling luar biasa. Ya. Saya tidak ditawari, tapi ada beberapa teman itu yang langsung diputuskan hubungan kerjanya. Ya, diputus, ada yang diputuskan langsung, ada yang dikotakkan. Nah, saya tidak termasuk bagian dari situ, gitu kan ya. Yang diputuskan langsung dapatnya nggak terlalu terlalu besar, gitu kan ya. Dengan manajemen melakukan perampingan ya. Nah, saya nggak. Dan beberapa manajemen apa, saya bagian dari manajemen juga. Akhirnya saya pilih hitung-hitungan, loh, seru juga ya. Kalau saya ambil ini pensiun dini, saya bukan memundurkan diri, tapi saya memajukan diri, bukan mengundurkan diri ya. Saya memajukan diri untuk pensiun. Akhirnya saya pensiun. Siapa yang nyangka di 2011 itu perusahaan Indosat itu diambil alih oleh Qatar dan ada pilihan option dua, tetap Pak pada manajemen yang baru atau Anda silakan keluar, ya, diberikan insentif yang luar biasa. Hitung-hitung sama teman tuh, ada teman tuh juga, aku nih Pan pensiun sudah 5 tahun, 5 tahun lagi Pak pensiun. Kalau saya masih lama kan, 5 tahun lagi udah pensiun Pak Pan. Dia juga yang memprovokasi saya. 5 tahun ini saya pensiun. Saya kerja 5 tahun dengan gaji sekarang. Kalau saya dapat pesangon, lebih besar pesangon. Dia bilang kan gitu. Daripada saya bekerja 5 tahun, nunggu 5 tahun, lebih besar pesangon. Akhirnya dia mengajukan diri untuk mundur. Saya juga itu, ya deh. Saya juga pengen mundur. Akhirnya saya mundur juga. Memajukan diri untuk berhenti. Dan dapat pesangon. Nah, pesangon itulah yang bisa memberangkatkan saya umroh haji. Saya tidak pernah tahu 2009 saya berpikir LOP, Law of Projection, bahwa saya punya duit nantinya di 2011. Saya nggak pernah tahu nanti di 2011 bahwa Indosat itu diakuisisi oleh Qatar. Saya nggak pernah tahu. Manajemen juga nggak pernah tahu. Ya. Jadi seperti itu. Dan bagi saya ini barangkali wasilahnya ketika tangan di atas. Saya tidak meminta untuk gratis karena saya bayar. Tapi dapat pesangon besar, dari situlah saya bisa memberangkatkan orang tua saya. Saya ajak ibu saya nggak mau. Nah, ibu udah 2 kali tuh umroh haji. Ajak mertua, mau kalau mertua ya pasti. Akhirnya saya bisa ajak mertua, padahal kan mertua laki. Ya. Dan saya mendapatkan biaya haji yang benar-benar paling murah. Taunya kenapa? Biasa tuh rombongan haji, teman-teman itu kan selalu bercerita, kamu berapa, kamu bayar berapa, kamu bayar berapa. Jadi kita yang paling murah malah. Yang paling murah ya dapatnya. Gitu. Nah, saya bisa berangkat haji itu kan tadi saya menceritakan saudara saya yang di Semarang tuh informasikan, Pak ini ada haji berangkat tahun ini. Jadi saya daftar berangkat, ada duit yang saya dapatkan, saya berangkat. Dan saya ketemu itu ya sama Pak Kiai yang doakan saya. Kita ketemu di Mina itu. Nah sekarang kayak yang mau mabit ini mau mendekati wukuf ya hari tadi ketemu, oh berpelukan tuh. Saya nangis, dia juga nangis gitu kan. Ini kamu nak, kamu ini anak yang ajaib, hajimu ajaib. Di situ baru saya sadar belakangan, oh iya ya, haji saya terlalu ajaib. Ini saya bilang gitu kan. Dia ceritakan tuh di depan jamaahnya, kan dia pembimbing tuh 400 jamaah. Ini anak tuh, ini kan. Bagi saya ajaib sekali. Saya juga tidak pernah menyangka. Sampai dia telepon anaknya tuh Pak RT, Pak RT ada jamaahmu di sini, dia bilang kan. Saya ingat kata-kata beliau. Saya ingat sampai beliau almarhum, ya kan. Jadi kejadian saya itu dia ceritakan termasuk di jamaahnya. Lain kali kalau ada umur pergi haji, jangan kamu minta-minta. Ya, nggak boleh. Nggak bagus. Contoh ini, kasihkan orang. Sedekahin untuk orang yang pergi umroh. Kalau kamu bisa pilih umrohnya gratis, kasarnya gitu kan ya. Artinya apa? Kita bayar duluan. Kita berikan duluan. Sehingga nanti kita dapat hadiah. Nah itu hadiah lah.
Nah, jadi begitu Bapak Ibu teman-teman itu yang tanpa sadari, oh iya ya. Nah, bagi saya itu keajaiban. Akhirnya pola itu saya ulangi di 2024 yang saya ceritain. Tapi yang AJP 2024 saya nggak bayar sama sekali. Kalau 2011 saya masih bayar. Walaupun saya dapatnya harganya paling murah, saya masih bayar. Ya, 2024 saya nggak bayar. Gratis. Gitu ya. Jadi kalau sudah paham polanya, maka kenapa saya katakan magnet rezeki Bapak Ibu yuk. Dapat ilmunya tolong diperhatikan. Walaupun Bapak Ibu dapat cuma 3 ilmu tuh ya, 4 lah ya. Landasan magnet rezeki, keyakinan, yakin, percaya. Kemudian perisai rezeki, kemudian law of projection, kemudian disiplin kata pegang ini saja, mestinya tuh nggak bekerja. Kalau itu dipraktekkan. Ya kan? Tapi tidak akan cepat mudah bekerja kalau tidak ada yang namanya mentor atau coach atau pelatih gitu. Anda sejago-jago main bola, ya kan kalau nggak ada pelatihnya juga nggak jago-jago. Karena pelatih itu yang bisa melihat, trainer itu yang bisa melihat mana sisi lemah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, maka untuk melengkapinya sempurnakan dengan 10 jurus, 10 ilmu inti dari magnet itu. Belajar lagi ikut di trainingnya. Ya kan? Aduh, saya belum bisa ikut karena duitnya nggak ada. Nah, itu pokoknya latih disiplin kata, latih LOP-nya. Itu ya nggak mudah. Udah, misalnya nanti kayak di Bro ya, teman-teman Bro. Udah, teman-teman yang belum pernah ikut training, ayo daftar saja. Daftar saja, latih saja. Tekan saja. Nggak punya duit, insya Allah ada duitnya. Jangan berpikiran tidak punya duit. Anda membeli dong. Saya belajar ilmunya benar gratis. Ilmunya benar gratis. Tapi apa ya, menggantikan biaya konsumsi. Ada orang yang bekerja di situ. Yang punya hotel, ada yang bekerja di situ. Yang membersihkan hotel, merapikan, itu ada yang bekerja. Itu yang kita bayar. Ada trainer yang datang, gantikan tuh. Biaya transportasi dan sebagainya. Itu. Jangan lihat, oh ini kan ilmunya gratis. Aduh, jangan. Oh, jika Anda katakan ilmunya gratis, Anda nggak mau bayar, aduh. Wajar tuh rezeki Anda nggak bisa atur. Akan jauh lebih baik lagi Anda bayarin ke orang. Ya kan? Anda bayarin. Nanti kembali terserah orang itu mau belajar apa tidak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Anda bayar. Nanti tinggal Anda berikan edukasi juga ke yang Anda bayarin supaya dia bisa menghargai. Tapi Anda punya energi keberlimpahan yang jauh lebih. Ya. Misalnya kayak training, udah bayar. Saya memberikan apa namanya training. Oke, daftar 5 free 1. Tujuannya juga sama itu. Saya punya keberlimpahan, oke. Supaya tidak terlalu gratis benar, ini saya berikan nih. Ada effortnya dia cari 5 orang. Nah sekarang kayak Bro nih, ayo udah. Kalau Anda ingin ilmu belajarnya gratis, walaupun ini sekarang mudah Anda paham ya. Yuk, minimal Anda cari orang. Nah, cari orang 3 orang itu adalah balasan Anda, effort Anda, ikhtiar Anda. Bahwa Anda juga memberikan kontribusi, gitu ya. Jangan tujuan, oh saya mau dapat itu. Enggak. Anda membawa orang, mengenalkan 3 orang masuk, dia bayar, Anda akan dapatkan hadiah. Nah, jadi begitu. Ya, saya ingin ngajarin untuk teman-teman punya pola keberlimpahan. Ya, kalau Anda punya dana, ya nggak apa, bagus, bayarin. Karena energi rezeki itu kan tinggi tuh, keberlimpahan itu juga tinggi, itu pasti ketemu, itu pasti nyambung. Kalau energinya rendah itu nggak akan ini loh, nggak akan pernah ketemu, terus gitu. Naikkan tuh levelnya bersama teman, gitu teman-teman. Jadi kalau pengen umrohnya, mau dikasih hadiah umroh, dikasih ya hadiah haji, dikasih hadiah mobil, pendidikan yang tinggi, rumah yang bagus, berilah, berilah. Kita duluan memberi. Memberinya terserah. Apakah dengan harta Anda, dengan pemikiran Anda ilmu, dengan tenaga Anda, terserah. Iya kan? Yang terbaik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Seperti itu. Ya. Nah, maka ilmu magnet rezeki itu memang akan tidak mudah kalau tidak ada pembinaan seperti ini. Saya memberikan ke teman-teman alumni magnet rezeki, ya tujuannya cuma itu, ingin memberikan, memahami. Walaupun nggak punya kewajiban, kewajiban kami itu adalah ke alumni-alumni training yang kurang lebih selama 6 bulan. Apakah saya pernah berikan selama 6 bulan? Tidak. Ini ada alumni-alumni yang lama. Ikut, boleh ikut. Oke,
Mbak Vivi Citra ini dari tahun berapa dia ikut? Bu Arfia juga tahun berapa? Enggak, 6 bulan silakan. Selama masih mau ikut. Karena saya berpikir, yuk saya pengen berbagi, saya pengen berbagi, saya pengen berbagi. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu menerima ilmu ini juga jangan merasa, oh saya dapat gratisan saja. Ya, balas tuh gimana caranya. Barangkali dengan mendoakan pembicaranya. Barangkali mensiarkan kembali ilmu ini. Ya, misal nanti di Bero tanggal 13 Juni, Anda bantu siarkan. Ajak tuh keluarga. Karena apa? Karena banyak sekali tuh sebenarnya orang yang butuh ilmu. Ya, tapi nanti juga jangan berhenti hanya di sini. Nah, kayak alumni Magnet Rezeki yang seminar, saya juga jangan sampai berhenti situ. Habis itu keluar dari grup teologi saya sayang. Karena Anda menganggap itu hanya ilmu saja yang tidak diamalkan. Ya kan? Saya ini kok sudah bertahun-tahun belajar, kok belum dapat keajaiban. Berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Banyak kok orang yang baru belajar udah mendapatkan keajaiban. Banyak juga orang yang sudah bertahun-tahun belajar mendapatkan keajaiban juga. Kenapa? Karena dia konsisten menjalankan materinya. Karena dia paham. Karena dia selalu sami nawato. Nah, karena dia selalu ngikutin. Nah, yang juga sering saya sayangkan tuh, udah masuk di grup, terus dia keluar. Ya kan? Seperti itu. Walaupun kadang-kadang di grup itu ada informasi yang menurut orang, wah, basi lah, tidak bagus lah. Ya jangan, menurut saya. Gitu. Tetap saja. Saya tuh punya ratusan grup, saya ikutin. Pasti akan ada sesuatu, ilmu yang bermanfaat yang akhirnya nanti bisa saya petik, bisa saya belajar. Ya. Nah, jadi ilmu magnet rezeki itu kalau tidak dijalankan, kalau tidak dipraktekkan, ya memang apa namanya tidak akan bekerja. Tapi kalau Anda jalankan, kalau Anda punya motor, Anda biarkan saja, ya kan? Ya Anda tidak jalankan, ya diam-diam aja. Tapi kalau Anda punya motor, tahu cara menjalankannya, terus Anda praktekkan, ya Anda bisa jalan keliling-keliling kota. Sesederhana itu saja, ya. Maka kembali tadi saya juga tetap masih mengundang tuh teman-teman alumni seminar, ayo ikut kalau mau gabung Zoom, ya kan? Tujuannya apa? Ya berbagi tadi itu menjadi tangan di atas supaya ini ilmu tersebar. Saya tidak mengharapkan oh nanti saya akan dapat ini tidak. Itu biarlah nanti, ya kan? Hadiahnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, silakan Pak Kamal ya. Nggak apa Pak Kamal. Nanti kalau minta materinya rekamannya ya ke Pak Jurumia gitu kan ya. Bayar itu. Jangan gratis. Nah, enggak, guyon. Nanti Pak Jurumia memberikan hadiah ke Bapak Ibu gitu kan. Tinggal Bapak Ibu doakan Pak Jurumia. Makasih Pak Jurumia gitu. Gitu aja sederhana itu ya. Kalau gini. Oke itu ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini sama ini ada kegiatan nanti nih di Berau nih, teman-teman Berau. Yuk, ayo kita ajak keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Ya, ikut. Mereka nggak paham nggak apa-apa. Mereka nggak membayar nggak apa. Anda coba, Anda yang punya apa namanya energi keberlimpahan, Anda bayar, gitu. Anda bayar. Ya, itu Anda juga punya kewajiban. Ya, jangan sampai dia kemana-mana. Ya, Anda bayar. Supaya dia dapat pemahaman, mengerti. Ya kan? Nah, sama kenapa? Supaya dipahamin teman-teman ya. Memang ada dua pola tuh orang belajar, ya kan? Kenapa kayak seminar Magnet Rezeki ini banyak yang bertanya, Pak Nas hadirkah? Ya, Pak Nas hadirkah? Kalau izin saya bilang ke admin, saya bilang, oh ya Pak Nas nggak hadir. Beliau hanya Zoom saja, lewat Zoom saja. Saya aku yakin nih, Bapak Ibu semua nih, kemungkinan besar itu nggak hadir. Walaupun ada beberapa orang alumni saya tanya, walaupun Pak Anas nggak hadir pakai Zoom, saya juga tetap akan datang Pak, karena dia paham, saya mau belajar ilmunya. Beda itu orangnya. Dia mau belajar ilmu, apapun kondisinya dia akan datang. Ya. Nah, maka kenapa saya tanya, Pak Anas hadir? Kalau kita sampaikan ke admin, sampaikan. Insya Allah Pak Anas hadir. Ya, karena beliau yang langsung memberikan ilmu. Tujuannya apa Bapak? Tujuannya ya kamu datang dulu, belajar dulu, paham dulu ilmunya. Ya kan? Minimal kamu akan dapatkan sesuatu.
Kita tuh pengen ngajarin. Barangkali selama ini Bapak Ibu punya pikiran-pikiran yang tidak baik, kan nggak paham tuh. Padahal itu perisai rezeki. Nah itu yang mau kita cerahkan. Belajar saja dulu, ya kan? Dan Bapak Ibu juga akan banyak sekali setiap saya tanya, begitu selesai, Pak Anas hadir nggak? Oh iya hadir Pak, gitu. Hadir Pak. Karena apa? Terasa sekali interaksinya. Seolah-olah beliau yang benar-benar hadir di antara kita, gitu. Dan juga ada kami juga yang di tempat, gitu kan ya. Nah tujuan kita itu datang dulu, belajar dulu. Hal-hal yang lain nantilah, ya kan? Seperti itu, gitu. Supaya paham. Nah, bahwasanya pola rezeki itu ketika Anda belajar ikut seminarnya, pola rezeki itu sederhana. Pertama, yuk buka perisainya. Kedua, yuk pikirkan yang baik-baik. Ketiga, yuk berkata yang baik-baik. Udah sesederhana itu saja, ya kan? Saat itu mungkin mereka terserahkan, tapi karena tidak ada pendampingan, habis itu hilang lagi. Nah, biasanya seperti itu. Maka kenapa? Butuh pendampingan. Kenapa? Maka kenapa? Tetap aja di grup. Maka kenapa? Yuk ikutin lanjutan supaya ya terus belajar. Nah, kayak saya pribadi kan tiap bulan tuh kan belajar terus materi yang disampaikan tuh sama. Ya. Ini bagi saya tuh ya alhamdulillah kita belajar selalu ada insight-insight hal-hal yang baru yang kita juga dapatkan gitu. Kalau seorang guru tuh pasti paham tuh kan ya. Semakin Anda mengajarkan, semakin banyak ilmu yang Anda dapat. Semakin kita beri, maka semakin mengalir tuh. Kan sederhana itu aja. Beda dengan air yang tidak mengalir. Rezeki pun begitu. Kalau rezeki itu ibarat air tergenang, bau, Bu. Busuk, nggak enak. Tapi kalau dia mengalir, kehidupan tuh hidup. Nah, sama. Kalau kita punya energi kebaikan di atas, yuk, udah. Kita alihkan dana itu. Yuk, kita, teman-teman, kita informasikan ke mereka informasi ini, yuk, ikutin ini. Seminar ini bagus, dan lain sebagainya. Kok saya nggak punya duit, Anda bayarin. Jadi mental keberlimpahan. Ya, aku yakin banget itu akan mengalir lagi energi-energi kebaikan kepada Bapak, Ibu semua. Seperti itu. Apakah bisa saya menggratiskan materi ini apa kegiatan seminar hybrid? Bisa, bisa. Ayo silakan yang ikut, tapi nggak berdampak satu buat ibu bapak. Yang ikut secara gratisan tuh nggak berdampak banget, ya kan? Tadi di awal sudah saya bilang, bapak ibu kalau dapat yang namanya gratisan tuh kadang-kadang tidak dihargai, apalagi ya ilmu, ya kan? Ah, nggak usah lah ikut. Paling juga ini dengerin. Nanti kalau bisa rekamannya aja ya. Ya mungkin ada kesibukan lah ya, nggak apa-apa. Hal yang wajar, hal yang wajar. Tapi saya ingin memahaminkan lagi, yuk coba hilangkan yang begitu. Karena tanpa sadar itu akan melekat ke dalam hidup Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya jadi salah satu penghambat rezekinya. Karena masih tertanam energi-energi yang kurang baik. Ya, kalau panas bilang itu ada pasak-pasaknya gitu. Yang masih jadi penghalang tuh, ayo turunkan, turunkan, nolkan, bersihkan. Oke itu ya, apa terasa setengah 10 nih saya ngobrolnya, ya kan? Nah ini buat teman-teman, insya Allah bantu ya, bantu saya juga doakan semoga ini untuk bermanfaat kita semua. Mungkin ada keluarganya yang di Berau, teman-temannya yang di Berau. Nah, buat teman-teman kawan-kawan yang di Berau ini wajib nih, ya ajak tuh keluarganya, ya ajak tuh temannya. Belum mau, nggak apa-apa kasih pemahaman, nggak mau bayar, Bapak Ibu bayarin. Iya kan? Seperti itu. Saya sudah kasih mudah tuh. Ajak 3 orang, Bapak Ibu bisa dapat free juga gratis. Kalau sebelumnya 5 kan ya, saya spesial untuk Berau, ya. Saya turunkan, yuk ajak tuh 3 orang, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiahnya juga. Seperti itu. Ya, di insya Allah di tempat yang sama, SM Tower Hotel, kemudian tanggal 13 Juni. Ya kan? Alumni kemarin tuh kan ada kurang lebih 150. Saya tuh hanya berandai kalau 150 bawa 3 orang, 600 ya. Banyak banget tuh masyarakat bro yang tercerahkan dengan ilmu magnet rezeki itu luar biasa sekali tuh. Akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa di Berau. Maka kenapa Ibu Sri Aslinda itu istri wakil Wabuk tuh pengen lagi hadir dia pengen ikut juga di hari Minggunya. Maka dia minta jadwalnya supaya dia bisa menyesuaikan. Semoga beliau juga bisa hadir tuh. Ya, karena kita butuh orang penggerak di atasnya yang bisa menggerakkan minimal ibu-ibu PKK gitu kan ya, yang bisa mempengaruhi suaminya. Nanti begitu suaminya lelah udah paham nih,
selalu mengatakan wow, keren, ya kan? Ingat loh, kata-kata wow keren tuh keren banget, serius. Ya, nah yuk ini teman-teman yang di Berau atau sekitarnya, yuk sama-sama ya. Kita menjadi jembatan amal soleh atau just menjadi SKB lah, saluran kebaikan bersama. Informasikan tuh ya, 175. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu. Serta ya mendapatkan konsumsinya. Ada tempat hotel yang diperolehnya, belajar dengan nyaman, enak. Bisa nggak kita belajar di masjid? Bisa, cuman kadang-kadang nggak dihargai Bapak Ibu. Ya kan? Seperti itu. Ya, di hotel itu ada yang bekerja, yang menyiapkan ruangannya, teknisinya, semuanya. Kalau gratis kan kasihan mereka, siapa yang bayar? Ya, siapa yang zolim? Kita yang zolim. Karena masih banyak yang punya mental-mental seperti itu. Maka itu yang namanya gratisan itu pasti nggak bagus. Saya bisa jamin dalam kehidupannya juga nggak bagus. Orang-orang yang bermental seperti itu. Udah pasti itu. Aku yakin banget. Karena banyak sekali saya melihat. Banyak juga orang yang punya pengalaman yang sama. Ya kan? Yang seperti itu. Ya, yang seperti itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Minimal ini. Ikhtiar ini juga Bapak Ibu. Bantu saya. Bantu kita untuk bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita dari persoalan-persoalan hidupnya. Ya kan? Banyak sekali orang yang merasakan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan yang berubah. Saya kadang-kadang juga sampai tercengang-cengang sendiri, merinding sendiri, Masya Allah. Mereka jauh lebih luar biasa dapat keajaibannya dibandingkan saya misalnya gitu ya. Ada yang hutangnya amanahnya 3M selesai. Saya belum pernah punya hutang segitu gitu kan ya, apalagi megang uang segitu misalnya. Ya kan? Ada yang anaknya kuliahnya begini, luar biasa banget. Ada kemarin di Boro yang bisa dapat tanah berhektar-hektar. Saya juga bertanya, gimana bisa dapat begini Pak, Masya Allah, gitu kan ya. Saya aja belum pernah tuh dapat tanah yang berhektar-hektar, misalnya gratis. Makanya saya tuh hakul yakin banget. Ya. Mungkin Bapak Ibu akan dapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, salah satu kuncinya, jangan biasakan dengan rezeki yang gratis. Kalau mau gratis, ikhtiar bayar. Pengertian bayar tuh bayar dengan ilmu Anda, bayar dengan tenaga Anda, bayar dengan pikiran Anda, atau bayar dengan duit Anda. Gitu kan? Anda bayarin itu 3 orang, misal tuh, Anda dapat free itu. Gitu kan? Keberlimpahannya luar biasa banget. Atau Anda ikhtiar, kumpulkan 3 orang, Anda akan dapat free. Kalau ingin belajar lagi, kalau tidak ingin mau mengeluarkan dana misalnya. Tapi tadi itu dia, ya. Jadilah orang-orang yang kita berkelimpahan untuk belajar ilmu, ilmunya gratis, ilmunya Allah, niatkan, luruskan niatnya. Membayar itu adalah untuk menggantikan orang yang bekerja di situ. Anda kan juga tidak mau bekerja nggak dibayar kan? Saya yakin teman-teman Bapak Ibu yang sudah belajar ilmu makhluk rezeki tidak punya pola pemikiran seperti itu. Tapi malam ini hilangkan yang namanya ilmu gratisan. Dalam mindset Bapak Ibu, dalam pikiran Bapak Ibu, dalam pemahaman Bapak Ibu. Ya, kalau dikasih gratis, kalau bisa tolak. Jangan deh gitu. Ya kan saya nggak mau gratis. Saya bisa keliling-keliling ke Eropa gitu kan ya. Di Dinar Khairozikin tuh bukan gratis Bapak Ibu. Diberangkatkan memang saya tidak mengeluarkan dana apapun. Tapi ada balasan yang kita berikan. Apa? Berikhtiar, mensiarkan dinar, membantu menyelamatkan umat, teman-teman. Yuk simpan dana Anda ke dinar. Itu membantu mereka juga. Kita membantu gitu kan ya. Membantu teman-teman menyelamatkan asetnya. Kita juga dapat bonusnya. Dapat hadiahnya. Nggak gratis. Karena kita dapat prestasinya. Seperti itu. Kita nggak pernah beranggapan bahwa kita dapat gratis. Kenyataannya gratis. Tapi bagi kita ya itu ya alhamdulillah rezeki yang Allah berikan dari area yang tadi sangka-sangka seperti itu. Nah, sama ini ya buat teman-teman ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi tuh teman-teman liberal tuh. Kita ngaji bareng, belajar bareng lagi, pahamin bareng lagi. Yang kemarin belum paham-paham, ayo riset lagi. Ya kan? Saya berikan harga riset itu 125 untuk gantiin itu aja. Biaya hotel dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ajak. Ya.
Kalau tadi mau ikutnya secara dapat hadiah satu tiket, ajak 3 orang. Ya. Mau lebih dahsyat lagi, bayarkan mereka. Ya, seperti itu teman-teman di Berau dan sekitarnya. Ya. Terus jangan berpikir tuh, aduh saya nggak punya duit. Udah dah, Anda nggak praktekin tuh LOP. Kadang-kadang saya suka kesel gitu ya. Ayolah Anda praktek. Karena dalam kehidupan apapun, apakah saya juga ngalamin? Saya juga ngalamin loh Pak Ibu. Saya dalam kondisi realitas nggak punya duit, realita nggak punya duit, tapi dalam pikiran saya, jadilah orang yang berkelimpah. Ya kan? Seperti itu. Ada sesuatu yang saya tidak anggarkan. Ya udah, tapi insya Allah ya, nanti ya, karena memang saya tidak anggarkan nih. Ya kan? Saya bayarnya bertahap ya. Udah seperti itu. Karena yang tidak kita anggarkan, tetapi itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Ya udah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Hanya tadi saya titip ini satu buat teman-teman di Berau dan teman-teman yang lain. Yuk, yang di luar Berau, jika ada keluarga yang di Berau, informasikan tanggal 13 Juni ya kegiatan seminar hybrid magnet rezeki di Berau ya. Buat yang di Berau pingin riset lagi, monggo silakan. Ajak teman-temannya, ayo ajak teman-temannya, ajak keluarganya. Saya yakin mereka butuh banget ilmu magnet rezeki. Ya, seperti itu. Sehingga itu akan menjadi wasilah kebaikan amal jariah Bapak Ibu semuanya. Ya, menyampaikan ilmu Allah gitu, menyampaikan menyelamatkan mereka dari persoalan-persoalan hidup yang mungkin itu bagi sebagian kita itu sederhana, dan bagi mereka bisa jadi tidak sesederhana itu. Bagi seseorang punya hutang 10 juta tuh hidupnya sudah, wah bagaimana bagaimana tidak mudahnya hidupnya dengan hutang 10 juta. Ya, tapi ada orang yang punya hutang 100 juta masih anteng aja, ya. Ada orang yang punya hutang miliaran baru hidupnya tidak mudah. Ya. Ada orang yang punya hutang 100 juta juga tidak mudah dan dia butuh ilmu ini. Maka jadilah kita wasilah kebaikan, ya, untuk menyampaikan ilmu ini. Kalau perlu tadi tuh menjadi tangan di atas, aliyadul ula, menjadi orang yang keberlimpahan. Gak apa-apa, bayarin 1 orang. Anda ikut juga riset, ya kan? Seperti itu. Ya. Kalau perlu teman-teman yang jauh-jauh juga sama. Mustafa, ini ada saya uang 500.000, 1 juta. Silakan ajak siapa yang mau diikutkan. Misalnya begitu. Monggo, praktek. Maka ilmu magnet rezeki itu adalah selalu dipraktekkan. Ya, selalu dipraktekkan dan dipaksakan. Tadi saya awal, bisa nggak saya kasih gratis? Bisa, tapi tidak terlalu bermanfaat seperti itu, ya kan? Kan tidak selalu bermanfaat. Nah ini yang kita harus merubah mindset orang-orang. Sama seperti tadi nih, Bapak Ibu tadi saya pancing aja, mau nggak gratis? Oh semuanya mau angkat tangan. Ya nggak apa-apa karena tidak memahami. Ya, tapi ketika sudah paham bahwa yang namanya tangan di bawah itu kurang baik, selalu menjadi tangan yang di atas. Itu hadis nabinya jelas. Nabi itu nggak suka dengan mukmin yang lemah. Islam itu nggak suka dengan mukmin yang lemah. Kalau bisa mukmin itu berdaya. Karena dengan punya duit dan sebagainya akan aman. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang namanya harta, namanya duit. Nah kan gitu. Yang namanya dinar. Maka kenapa ada ayat 1.000 dinar? Ya, dengan ayat 1.000 dinar Anda akan baik. Dengan punya 1.000 dinar Anda juga akan enak. Itu real banget lah ya. Oke sudah dah. Ya, teman-teman dengerin ocehan saya. Semoga bermanfaat. Oke, kalau ada yang ditanya, ya, saya sambil nyambi ya, nyambi minum. Ini dibuat yang istri tercinta, minuman pakai serai, terus ya apa sih, asam gandis. Nih, asamnya dari Malaysia waktu itu di Tawau kita berangkat, kita beli ya. Hmm. Mudahan Juni apa Juli, saya diundang lagi di Tawau ngisi. Ya.
Isi kelas lagi, kelas khusus tuh kelas rahasia dunia kuantum dan rahasia law of projection ya. Kelasnya ada yang offline dan juga ada yang online. Nanti kalau Pak Ibu pengen ikut yang kelas online boleh. Siapa yang sudah pernah ikut kelas online saya yang rahasia dunia kuantum? Sebagian sepertinya sebagian sudah ya. Pak Jurumia udah ya. Bu Elia sudah pernah. Oh iya udah Sudah. pernah ya Bu Elia ya. Bu Rati juga udah pernah ini kelihatannya. Bu Desi juga udah pernah. Ya, itu tinggal dipraktekin tuh pola-pola LOP-nya gimana jalankan. Insya Allah itu akan mudah. Saya kenapa berani berkata ya? Yang begitu polanya, ya, yang begitu polanya. Tapi ada Sam Nebo, Pak Sail, Mudin. Ya Allah, kalau ingat nama Sam Nebo ini ingat saya orang Kendari. Bu Masna di Sumbawa, ya Alhamdulillah. Ada Bu Nurbaini di Sambas juga, ada Sulhan di Brau, Umi Afifah di Sopeng, Muhammad Syukur di Berau, Pak Mulsul Abror di Bontang, ada Pak Tanda juga di Palangkaraya, ada Bu Erianti di Erianti di banyak namanya di Sambas ya. Ada Pak Selamat di Kolaka. Siapa lagi nih? Oh banyak ya, alhamdulillah. Oke, silakan jika ada yang bertanya. Pak Musul masa Tarakan? Oh iya Tarakan ya. Kira Bontang tadi. Mulsul Abror ya. Iya, kira Bontang. Tarakan nanti kita buat dah. Saya lama tuh ke Tarakan, Sambas, Kendarin. Mana ya yang lama Sumbawa tuh. Ada teman di Dompu. Ah, Dompu minta itu. Masya Allah. Karangkaraya juga ya, Pak Tanda ya, insya Allah nanti kita jadwalkan lagi ya. Kali kapan juga. Ya Allah. Oke, oke. Alhamdulillah. Siapa yang mau tanya? Bu Harlina ini belum pernah ikut itu ya? Bu Harlina kan Berau ya? Berau ya? Bu Harlina. Oh, belum ikut yang itunya ya, Bu Harlina. Belum ikut yang trainingnya ya. Sebenarnya udah ya, Bu ya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya nih. Ayo, 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 ayo. Nggak ada yang mau bertanya ya nggak apa-apa. Baguslah, baguslah. Soalnya kalau yang tanya kita tuh sama-sama belajar, bukan saya ahli, enggak. Ya justru Anda bertanya, saya jadi belajar tuh. Ah, ini tuh maksudnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oh. Ini seriusan nih, nggak ada yang bertanya kan ya? Ya, semoga udah paham ya. Yang namanya gratisan itu baik ya. Tapi kalau dikasih hadiah, ya monggo ya, diterima. Banyak hadiah. Tapi yang tidak suka, ya suka lah. Iya kan kalau dikasih hadiah. Ah, oke. Alhamdulillah. Jadi rezeki gratis. Nggak ada yang bertanya ya? Cat, 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 cat. Cukup, Alhamdulillah, Coach. terima kasih. Ibu Ana dari Sumbawa Barat, NTB. Oh, Ibu Ana. Oppo CPH 2631 dari Sumbawa. Sumbawa itu sudah ada penerbangan langsung nggak sih? Awat kalau nggak salah ada ya? Yang Sumbawa, yang Sumbawa, yang Sumbawa. Saya pingin tuh, udah hampir 2 tahun ya Sumbawa ya? 2024 ya? Iya Bu Ana. Ada penerbangan langsung nggak? Sumbawa ini kan nggak mudah ya. Bu Masna. Ya, Coach. Iya, ada penerbangan langsung nggak Sumbawa Barat? Sudah ada penerbangan kan ya? Dulu kan belum. Belum. Oh, masih belum ada penerbangan juga? Bukannya ada sudah? Ada sudah penerbangan sudah ada sih. Ah, itu berarti Masa bisa Heeh. ya. Next lah ya, saya sih bawa lagi nanti. Berarti dari itu tuh, dari Bali,
Balikpapan Bali Sumbawa atau Balikpapan Mataram Sumbawa. Luar biasa ini. Ya. Ada kemarin ngisi juga Ros Bintang. Oh iya, udah lama juga tuh kan ya. Iya. Dia udah nyampe juga. Iya. Makanya saya mau ngisi lagi yang di NTB deh. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Nah, insya Allah kalau rekamannya Bapak Ibu, nanti bisa japri ke Pak Zurumia kalau tahu. Mungkin nanti Pak Zurumia, mungkin begitu rekamannya kalau dia mau berbagi dengan saya, ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tanya, atau Pak Zurumia simpan di mana, nanti tinggal di-share aja linknya. Ya, sudah ada kan penerbangannya kan? Bener kan ya? Oh iya. Tapi tiketnya luar biasa, Bu. Saya udah cek tuh. Dahsyat. Ini kalau kalahin ke luar negeri. Lebih baik saya ke mana ya? Lebih baik saya ke wilayah Sumatera tuh. Ya, jadi mau ke Aceh tuh mesti bawa paspor saya. Mau ke Sumbawa nggak pakai paspor. Tapi kalau ke Aceh, saya mesti bawa paspor. Ya, karena apa? Ke Malaysia dulu tuh, baru ke Aceh. Karena apa? Karena lebih hemat daripada ke Jakarta, baru ke Aceh. Nah, ke Sumbawa ini, waduh, luar biasa nih. Ya, tiketnya. Ayo, Bismillah ya. Ya, mending ke Malaysia enggak lah. Tapi kan enggak itu tujuannya. Tujuannya kan yuk menyebarkan ilmu magnet rezeki. Ya, supaya rezekinya makin banyak. Gitu. Oke ya, kalau tidak ada nanti kita akan jumpa lagi Rabu ya buat teman-teman eh training. Ah, boleh Bu Ana. Yang training Rabu lah insya Allah kita agar putara lagi. Karena masih ada yang belum. Ya, semakin ke timur semakin tidak murah. Ini nggak dijaga ini Pak Jurumia nih bahasa disiplin katanya ya. Semakin tidak murah. Itu dong. Makanya tuh kenapa tuh harus ada pendampingan tuh. Bantu-bantu sama mengingatkan. Sederhana loh disiplin kata, tapi nggak mudah. Nanti deh kita masuk lagi materi disiplin kata. Silakan Bu Ana, Sumbawa. Saya pengen minum lagi susu kuda liarnya. Dahsyat itu. Mana Bu Ana? Ayo, ayo, ayo. Aksi unmute. Nyalakan mic-nya. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanya siapa sih? Iya kan benar kan? Silakan, silakan. Ya, ayo aktifkan mic-nya. Silakan Bu. Bu Ana. Halo. Halo, mosi mosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Kalau dibilang halo kan mosi mosi. Alhamdulillah. Sehat, Kak, Coach? Lo harus sehat Ibu. Oh, Kalau kapan ke Sumbawa lagi? Kapan ke Sumbawa lagi, Coach? besok, Mau nanya, Coach. ya silakan Bu Ya, Ana. alhamdulillah kemarin puasa ikut CTMR juga sama Gurunda Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah ilmunya luar biasa dari Ustadz. Hmm. Yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya untuk mempraktikkan LOP itu biar langsung terjadi gitu di hidup kita itu, Coach. Itu yang ingin saya tanyakan. LOP-nya, LOP. Ya, Mm. langsung terjadi. Pertama, jangan suka minta Ya, gratis. oh, iya ya. Kan LOP itu pasti rata-rata nyonya maunya gratis, sudahlah. Tahu aja Coach ini. Benar nggak? Iya kan? Nggih, nggih. Mm, Iya. Kedua, mm. jaga disiplin Ya. katanya. Oh, Ketiga, jaga perisai rezeki. Udah gitu ah. Sederhananya begitu. Tapi
nanti perlu pendalaman supaya karena setiap orang itu gitu ya, dia punya pola itu unik, berbeda-beda. Maka sesungguhnya juga LOP-nya juga agak berbeda-beda, nggak sama, Iya. iya kan, nggak sama. Memang saya punya kelas tersendiri itu kelas LOP. Bagaimana supaya LOP itu bisa cepat dan itu sangat ilmiah banget. Jadi gini, ketika kita berpikir, maka orang itu kan cara berpikirnya itu tergantung bagaimana cara kerja otaknya gitu. Secara umum itu kan orang itu terbagi dengan otak kanan, otak kiri. Cara kerja otak kanan dan otak kiri kan beda. Gitu ya. Ada orang yang Iya. dalam kesehariannya hidupnya disiplin banget. Harus teratur. Deng, 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 A, B, C. Dia harus urut tuh. Tapi ada di sisi lain, orang itu cara bekerjanya serampangan aja. Suka-suka dia. Ya kan? Kecenderungan orang yang tidak teratur itu adalah kecenderungan otaknya cara kerjanya otak belahan kanan. Orang-orang yang kreatif itu orang yang tidak teratur, dia kreatif banget. Tapi orang yang tidak kreatif, dia teratur. Itu otak belah kiri, belahan otak kiri. Maka LOP kita dipengaruhi bagaimana kebiasaan kita, fitrah kita, ya dalam kehidupan. Kalau fitrah kita selalu bekerja di otak kanan, maka cara LOP-nya otak kanan. Kalau fitrah kita bekerja di otak kiri, maka kita bekerjanya di otak kiri. Nah, itu ada pendalaman kelasnya, Bu. Tapi secara umum, ya, teman-teman itu secara umum, udah satu. Sangka baik sama Allah. Ya kan? Pahami benar dunia kuantumnya. Karena di dunia kuantum itulah keajaiban terjadi. Dunia kuantum terjadi, keajaiban terjadi itu kata kuncinya sangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Yakin. Landasan makna terjadi, keajaiban itu terjadi. Keajaiban itu terjadi jika kita percaya, jika kita yakin. Sudah selesai. Kemudian pancarkan yang baik-baik saja. Nah, memancarkan mau yang gratis itu nggak baik. Ya. Kemudian disiplin kata. Nah, disiplin kata ini kan yang juga jadi tantangan. Kita udah memancarkan nih, saya pengen umroh. Aduh, duitnya mahal banget, gajiku kecil. Saya nggak punya duit. Gitu. Saya maunya gratis. Wah, udah tuh energinya tuh kan rendah semua. Sementara LOP-nya pengennya tinggi. Energi kebaikan tuh rezeki itu energinya tinggi. Anda itu energinya rendah, nggak ketemu. Nanti ketemunya di mana? Di stasiun Senen. Guyon ya. Saya tidak terlalu serius, tapi semoga bisa dipahamin logik berpikirnya, logikanya, analoginya. Jadi, LOP yang utama itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu Maha Kaya. Nah, ini nggak mudah, Bapak Ibu. Saya pun juga kadang-kadang tidak mudah. Ya, dok. Tapi alhamdulillah kita paham ilmunya. Diingatkan lagi tuh. Tarik nafas. Duduk tenang. Sadari ya Allah aku yang salah. Ah, kan gitu. Semoga Engkau berikan aku hadiah ya Allah. Aku nggak mau yang gratis. Dikasih umroh. Ada orang kasih alhamdulillah. Tapi saya harus bayar ya Allah. Bayar dengan apa? Ya. Doakan dia. Bantu segala kebutuhannya. Dan lain sebagainya. Gitu ya, sorry saya sambil makan pisang goreng. Kesukaan saya yang dimasakin istri saya tercinta. Saya belum makan apa ya, nemenin Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau agak tidak sopan ya, sambil makan, sambil minum. Minum susu kuda liar di Sumbawa, Coach. Lah itu dia, saya mau. Nanti ya insya Allah saya akan minum lagi susu kuda liar di Sumbawa. Ya. Sekali-kali di Sumbawa Barat, Coach. Sekali-kali di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat itu yang kalau dari Pelabuhan Pototano itu sebelum ke arah Sumbawa itu. Jadi kalau ke Sumbawa arah kiri, kalau Sumbawa Barat lurus gitu. Ya, apa Lebih namanya dekat. yang perusahaan apa tuh namanya sana? Yang di Sumbawa Barat? PT Aman Mineral. Oh iya.
Kan ibu bukan di Sumbawa Barat. Ibu Sumbawa Barat ya? Bukan. Sumbawa Barat kemarin, cuman kemarin waktu coach ngadakan di Sumbawa itu saya pergi gitu. Oh gitu. Ikut kemarin itu. Nggih, Iya, iya. nggih. Mm-mm. 2 jam aja kan ya? Berapa jam sih? 2 jam. Sama kayak kita pergi ke Lombok itu, ke Sumbawa Iya, itu. iya, iya. Mm-mm. Tapi kan nggak ada penerbangan ya Sumbawa ya. Adanya kan Sumbawa Kalau Barat. Sumbawa ada, coach. Oh Ada. besar. Kalau dari Mandalika, dari penerbangan Mandalika ke Sumbawa ada. Sumbawa Barat apa Sumbawa besar? Sumbawa besar, coach. Tapi di Sumbawa Barat ada anu tapi khusus untuk karyawan PT Aman Mineral aja. Mineral tuh kan. Apa sih Fremont? Apa sih kok Ya, Fremont? Apa sih itu khusus. namanya? Nama perusahaannya itu? Kok saya nggak ingat yang emas itu? Kok saya nggak ingat ya? Iya, PT Aman Mineral itu, coach, kalau di Sumbawa Barat. Iya, sekarang Aman Mineral namanya ya. Dulu kok Iya. yang lama apa namanya ya? Saya nggak ingat. Nyumon, Nyumon. Oh, Nyumon. Iya, Nyumon. Kan kalau dari Mataram kan lewat ferry aja ya. Iya, iya. Lebih enak. Siap, Nggak, siap. nggak pernah ngadakan CTMR di Lombok, coach. Pernah? Kepingin ikut CTMR di Lombok gitu. Mm-mm. Siap, siap. Nanti Sumbawa saya akan coba lihat jadwalnya lagi. Ya. Iya. Tapi Oke. kemarin waktu coach ngadakan di Sumbawa itu kebetulan suami masih ada, ikut pergi sama suami, tapi sekarang beliau sudah nggak ada. Waduh, sama siapa pergi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah Bu, insya Allah akan dimudahkan, dilancarkan. Amin, amin, Lalu, amin. lalu kita berpikir yang lurus, yang baik saja. Jadi gini, kan tadi Ibu bicara LOP. Ibu kan langsung Iya. memancarkan tuh. Nanti kalau ada lagi saya pergi sama siapa. Nah itu kan kurang ini ya. Oh, iya, iya, iya. Makanya diubah. Insya Allah saya bisa berangkat. Udah gitu aja. Entah siapa yang nemeni, insya Allah berangkat. Betul. Nah, maka mempraktekkan magnet rezeki harus benar-benar dipahami benar. Oh ya, berarti dari kata-kata kita dulu belajar ya, coach ya. Harus Ya, dari mulut dulu baru akan terpancar nanti kepikiran terus. Kalau sudah hati kita, oh saya bisa, walaupun tidak ada bapaknya, pasti bisa, pasti bisa. Ah, insya Allah jadi jadi terpancar di otak itu nanti. benar sekali. Ya, sebenarnya dari pikiran bahwa saya Dari hati akan naik ke kepala dia, coach ya. itu gara-gara minum susu kuda Lihat. liar. Next. Ya. Oke, terima kasih banyak coach ilmunya. Ya, insya Allah saya akan minum lagi susu kuda liar. Jadi gini. Sama makan sepatnya, coach. Oh iya, yang sepatnya ya. Enak itu, Masya Allah. Aku Iya, iya, diingatkan. iya, betul. Nah, ini kan semua satu sama terhubung. Ketika saya di Malang tuh saya diingatkan juga sama teman tuh. Ayo coach, dompu, makan ikan ininya sama susu gitu kan ya. Alhamdulillah sudah gitu. Tapi insya Allah saya akan ke sana lagi. Gitu. Mudah-mudahan tetap sehat, coach. Ya benar Pak Zurmi, ada kelas khusus LOP sama dunia kuan. Nah sekali lagi buat teman-teman sahabat semua ya, saya punya agenda ini yang di bro ya. Ayo mana yang bro Tanjung Selor ya. Yuk Pak Yusuf, Bu Surawati, Bu Harlina, Bu Elia ya. Kemudian siapa lagi yang saya lihat ini? Yuk kita ramaikan Berau, Bu Rasmida ya. Atau ada teman-teman yang punya kenalan di Berau, Pak Sulhan juga. Yuk kita ramaikan di Berau ya. Ya Allah Bismillah ya. Bu Triska, ajak temannya Pak Syukur ya, ajak temannya, keluarganya ya untuk hadir mengikuti kegiatan seminar hybrid magnet rezeki. Jadikanlah diri kita sebagai wasilah kebaikan. Jadikanlah diri kita sebagai orang tangan-tangan di atas. Ya, ingat energi kebaikan, energi rezeki itu tinggi energinya, tingginya. Berarti kita harus yang tinggi juga energi kita, energi keberlimpahan. Nggak mau yang gratisan.
Kalau perlu energi yang selalu memberi. Apakah memberi dengan harta Anda, memberi dengan tenaga Anda, memberi dengan ilmu Anda, atau bahkan memberi dengan hal yang terkecil, dengan senyum Anda. Ya, kalau Anda memberi dengan senyum, maka akan baliknya dapatnya senyum. Kan itu ya sunatullahnya. Gitu. Kalau Anda membaginya dengan ilmu, maka Anda akan bertambah ilmu. Kalau Anda membaginya dengan tenaga, maka tenaga Anda juga akan bertambah. Kalau Anda membaginya dengan harta, maka harta Anda bertambah. Sunatullahnya seperti itu. Ya. Jadi yuk teman-teman, ya. Penting sekali ilmu magnet rezeki buat siapapun. Kita menjadi wasilah kebaikan. Ya. Dan hanya saya aja, saya berharap ibu bapak juga sama mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, bahkan melebihi kami, saya maupun Pak Nas, ya. Seperti itu. Nah, jadi titik tuh, ya, insya Allah tanggal 13 Juni kita di Berau kembali, ya. Karena kenapa saya adakan lagi di Berau, padahal di jadwal saya yang lain, karena tadi itu, ya, Bu Sri Aslinda Gamalis itu, istri wakil bupati itu, dia bisikin saya waktu hari Sabtu itu, saya pengen ikut yang hari Ahadnya, cuman saya ada jadwal, ada nggak periode berikutnya, gitu ya. Kemudian ada Bu Rusmini, Pak, kalau bisa ada lagi, bisa nggak diadakan? Ya udah, ya saya coba tuh untuk merubah jadwal saya. Ya udah, ayo kita ke Berau lah, gitu ya. Nah, saya minta teman-teman juga, yuk bantu ya, kita ramaikan lagi kembali Berau sehingga banyak yang akan mendapatkan manfaat. Oke, itu Bapak Ibu semua, Bu Erianti Moko ikut LOP khusus. Oke, nanti saya akan adakan ya jadwalnya ya. LOP, kelas LOP khusus LOP, Law of Projection. Ya, nanti Ibu Bapak akan paham tuh pola kerjanya. Ya, karena setiap orang tuh akan berbeda polanya. Nah, ketika tuh dipraktekkan juga ilmu LOP, insya Allah. Udah banyak banget tuh, udah banyak banget yang mempraktekkan tuh, Masya Allah. Dan itu cepat banget. Yang sudah lama tidak tersentuh gitu ya, janda gitu. Aduh, dapat tuh. Ya, cepat banget. Dia sampai geleng-geleng kepala, kok bisa cepat banget ya gitu. Kalau tahu saya ilmunya dari dulu, saya akan praktekkan. Walaupun dia seorang CTMR ya. Dua-duanya itu CTMR tuh nikah. Ya kan? Saya orang yang pertama kali dia kasih tahu. Alhamdulillah coach, aku ditanyain cincinku nomor berapa, saya gemetar jawabnya. Ya aku bisa jawab lah. Ya kan gitu. Belajar dari ilmu magnet rezeki. Ketika dia paham secara mendalam, secara detail tentang dirinya sendiri, bagaimana caranya LOP-nya. Kalau saya ceritakan, saya baru paham tuh pola LOP saya. Saya menceritakan apa impian-impian saya. Oke, malam pertama peserta ya. Nggak ada yang bertanya ya. Udah nih jam 10 lewat 5 menit. Bonusnya 5 menit. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Ya. Saya tuh Amin. sehat kalau ngisi materi begini nih. Amin. Semangat ya. Oke ya, makasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Mari